Ya, pendengar Cevi, Kristi sudah terhubung dengan Ibu Hanli Mulyani. Dan Ibu gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Gimana juga kabarnya Kristi di Bandung? Iya, Bandung hari ini tidak hujan ya, bersyukur dan ini menjadi satu suasana yang sangat baik ya. Dan Kristi ingin juga pendengar Cevi mengenal siapa ini Ibu Hanli. Silakan Ibu boleh menceritakan latar belakang Ibu dan kenapa kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Halo, menyapa pendengar Radio New Chevi dengan sebutan apa ya, Kristi? Pendengar Cevi. Pendengar Chevi. Oke, karena ini edisi pertama saya sharing di Chevi. Baik, halo semuanya pendengar Chevi dan juga teman-teman semuanya, apa kabar? Senang sekali mulai minggu ini saya bisa sharing juga di Radio Chevi. Nama saya Hanli Mulyani, saya ada di tepatnya Serpong ya, di Banten, posisi saya. Dan saya adalah seorang ibu dari dua orang anak. Dan kalau profesi, saya seorang psikolog anak, remaja, dan pendidikan. Dan saya mengembangkan sebuah lembaga namanya SOA, Sahabat Orang Tua dan Anak. Itu adalah Parenting dan Education Support Consultant, juga sebuah sekolah dasar, yaitu School of Child, yang ada di Alam Sutra. School of Child adalah sekolah yang mengakomodir differences learning pada anak-anak. Jadi kami student centered learning ini ya, environment. Itu sementara mengenai saya, Kristi. Oke, Ibu pengalaman untuk menjadi konselor ini sudah berapa lama? Oh, saya mengembangkan SOA itu sejak 2012, sejak 2012. Jadi sejak 2012 itulah mulai secara apa ya? Secara serius menerima klien secara profesional. Oke. Kira-kira sudah berapa banyak jumlah klien Ibu, khususnya untuk anak-anak sekolah? Oh, kalau untuk anak remaja dalam konteks untuk konseling studi dan karir saja, pemilihan studi dan karir itu sudah 1.500, hampir 1.500. Lalu kalau yang di luar konseling studi dan karir, masalah-masalah psikologis itu mungkin kalau di total udah 2.000 lebih kali ya untuk remajanya saja ya. Mhm. Tapi Ibu juga menerima khusus untuk parents ya Bu ya, yang misalkan Iya, punya masalah. betul. Jadi parents, hubungan suami dan istri, family therapy, family counseling, lalu juga anak-anak ya, selama sudah bisa diajak berkomunikasi, lansia, pribadi. Karena di SOA psikolog klinisnya nggak cuma saya. Jadi misalnya yang berhubungan dengan marriage counseling nanti dibantu oleh tim psikolog yang memang fokusnya di marriage counseling. Jadi kira-kira begitu. Jadi, skop kami adalah pendidikan dan keluarga sih sebenarnya. Oke. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dalam program Parenting Edu ya, education khusus untuk komunitas Parenting Edu yang juga sudah terbentuk ya. Ibu Hanti juga punya telegramnya. Jadi Anda pendengar juga ingin bergabung dan ingin ngobrol langsung juga boleh ya, nanti di Telegram ya, boleh join. Oke, kita punya topik apa? Betul, five mindset parenting ya untuk topik kita sore ini. Nah, kira-kira apa yang Ibu mau sampaikan dulu sebagai opening untuk topik kita? Karena pendengar CV mungkin ya ada sebagian yang juga belum terbiasa dengan parenting itu apa sih? Parenting ya kalau bisa diterjemahkan ya pola asuh gitu ya. Jadi buat kami di SOA itu parenting pola asuh, bagaimana orang tua berkomunikasi, berelasi, hubungan orang tua dan anak itu menjadi sangat penting untuk pertumbuhan anak. Karena pertumbuhan anak yang baik itu biasanya juga punya pondasi pola asuh yang juga kuat ya. Uh, yang benar sejak awal gitu ya. Lalu kita lihat banyak anak-anak yang dengan masalah-masalah yang mereka hadapi gitu ya. Itu pondasinya juga kalau kita tarik-tarik itu dari keluarga seperti itu, hubungan orang tua dengan anaknya seperti itu. Jadi kita melihat parenting itu menjadi sangat penting. Uh, Sehingga salah satu fokus di SOA adalah memberikan edukasi-edukasi yang sifatnya ke arah parenting, seperti itu. Nah, kenapa kita mengangkat 5 mindset parenting sebagai topik pertama untuk di Radio CEVI ini, di IG Live hari ini? Karena
menjadi orang tua rasanya kita perlu memulai dengan mindset yang benar dan memiliki mindset yang bertumbuh atau growth mindset seperti itu. Karena bagaimana pola pikir kita itu pasti akan mempengaruhi emosi dan tindakan kita sebagai orang tua. Itu kali sih ya dasarnya kenapa kita mengangkat 5 mindset menjadi orang tua. Ya, tapi pertanyaannya Bu, apakah setiap orang tua ini sudah bisa menjadi orang tua secara langsung bagi anak-anak ketika memang dalam posisinya orang tua sudah punya anak? Padahal orang tua terjadi dengan sendiri. Nah, ini menarik ya. Kalau buat saya, menurut saya tidak ya. Artinya mempunyai anak itu tidak sama dengan menjadi orang tua. Mempunyai anak tidak otomatis kita juga bisa langsung menjadi orang tua yang efektif. Jadi orang bisa mempunyai anak, namun belum tentu langsung bisa menjadi orang tua yang efektif untuk anak-anaknya. Artinya menjadi orang tua kita perlu melakukan fungsi kita sebagai orang tua, tidak sekedar ada anak gitu ya, memiliki anak seperti itu. Menjadi orang tua menunjukkan usaha untuk terus-menerus belajar agar dapat menjadi orang tua, bukan sekedar mempunyai anak dan udah selesai seperti itu. Dan ketika kita dididik, dibesarkan oleh orang tua kita dulu gitu ya, kalau kita pakai pola yang sama untuk kita pakai dalam parenting anak-anak kita zaman sekarang, ada pola yang masih bisa kita pakai dan bahkan bersifat universal. Tapi ada yang memang perlu disesuaikan sesuai perkembangan zaman. Kenapa? Karena ada karakteristik, misalnya bicara remaja gitu ya, bicara remaja zaman dulu sama zaman sekarang, secara perkembangan sosial emosi, ada yang secara umum teorinya masih berlaku sama. Tapi ada yang khas remaja zaman sekarang, karakteristik khas remaja zaman sekarang, ada karakteristik khas remaja zaman saya remaja gitu misalnya. Nah inilah yang orang tua kenapa perlu update ya, perlu mengikuti perkembangan seperti itu. Itu sih, Kristi, dan karena parenting itu juga menurut saya it's all about knowledge, skill, and art ya. Knowledge artinya ya kita perlu punya knowledge ya, pengetahuan. Kayak misalnya mengerti ya, punya knowledge anak usia segini perkembangan sosial emosi gimana, anak usia remaja perkembangan sosial emosi bagaimana, sehingga pendekatannya nggak bisa sama nih antara anak-anak yang masih SD dengan anak-anak yang sudah SMP, SMA. Lalu skill ya, ketika kita bicara komunikasi, itu kan skill ya, ada sesuatu yang juga sifatnya skill. Nah, menariknya gini, Kristi. Udah ikut seminar parenting sering gitu ya, tapi tetap aja nggak membuat hubungan saya, komunikasi saya dengan anak itu baik gitu. Nah, jadi ketika kita bicara skill itu pasti it takes time. Ada investasi waktu lebih yang harus kita berikan. Saya kasih perumpamaan misalnya belajar nyetir mobil ya. Saya udah ikut seminar mengenai cara menyetir mobil selama 2 jam ya. Terus saya juga udah baca buku manualnya mengenai cara menyetir mobil. Kemudian dikasih nih mobil, ayo sekarang nyetir, nggak bisa nyetir. Apakah salah seminarnya yang 2 jam? Apakah salah manual booknya? Ya enggak. Karena ketika kita bicara nyetir, kita bicara skill. Artinya it takes time. Perlu latihan, perlu coach ya yang mendampingi kita berulang-ulang, benar-benar di atas mobil sampai akhirnya kita terampil nyetir mobil. Nah, yang termasuk di dalam skill adalah salah satunya adalah komunikasi. Makanya batch saya untuk workshop how to deal with your child mengenai komunikasi, dealing with conflict itu biasanya panjang ya, karena skill. Lalu art yang ketiga. Kenapa art? Nah, inilah menariknya ya. Manusia itu sangat menarik kalau buat saya. Punya anak 3 gitu ya, meskipun lahir dari orang tua yang sama, keluarga yang sama, tapi meskipun mereka punya problem yang sama ya, di usia yang misalnya nggak terlalu jauh beda, cara mendekati mereka meskipun kita pakai teori yang sama, teori yang sama, tapi cara mendekatinya yang nggak akan mungkin bisa sama dengan anak pertama, dengan anak kedua. Nah, di sini menurut saya parenting itu juga bicara mengenai art seperti itu. Gitu, Kristi. Oke. Nah, Bu, sekarang kan zaman sudah banyak berubah ya, Bu ya, dengan teknologi, kemudian gadget gitu. Ada tantangan khusus nggak sih, Bu, untuk orang tua zaman sekarang? Apakah lebih susah dibanding tua zaman dulu? Menurut saya iya ya. Saya kan juga orang tua dari 2 anak. Dan anak pertama saya itu udah teenagers ya, udah kelas 6 SD.
buat saya sih tantangan. Jadi kayak misalnya minggu lalu saya baru ngobrol dengan tim saya di SOA ya. Aduh, saya tuh udah yang belajar loh mengenai skill komunikasi. Sampai saya menulis buku dan saya ngajarin orang lain juga gitu. Kebayang nggak kalau misalnya orang tua yang nggak ngerti skill ini? Ya udah pasti kalau merespon anaknya roadblocks. Padahal saya ya waktu itu eh, anak jadi gini, ada satu peristiwa yang bikin saya kaget gitu ya. Padahal anak saya juga udah saya edukasi gitu mengenai digital usage gitu ya. Pas saya ada satu hari kan saya cek ya WhatsApp-nya, tabletnya anak saya. Wah, saya kaget karena dia sudah di-invite oleh temennya, oleh saudaranya ke satu grup. Saya lihat, ya ampun, grup ini ada 58 ya, terus aktif dan cara ngomongnya saya yakin banget nggak semuanya ini anak-anak gitu ya dari cara mereka ngomong. Saya kan sampai kaget ya, padahal udah diedukasi loh ya. Terus gitu saya ajak ngomong dan mama tuh kaget banget loh, kamu begini-begini. Pakai pendekatan yang menurut saya yang saya pelajari adalah efektif. Tapi dasar anak remaja, ya kan, merespon dengan emosinya dulu, ciri khas anak remaja. Wah, mama itu selalu marahin aku. Mama itu selalu nyalahin aku. Terus sampai saya bilang, ya. Terus saya bilang, nah ini emotional brain-nya nih yang respon. Nah, saya tenang ya. Coba Alden pikir-pikir deh, apakah mama selalu marah? Apakah saat ini mama juga sedang marah? Nah itu, jadi menurut saya memang tantangannya besar banget. Social media, game online, ya grup-grup Discord, grup apa. Anak saya belum ada social media selain WhatsApp, itu aja udah bikin saya apa ya, selalu care lah. Karena saya punya kesepakatan dengan anak saya tidak ada password ya di antara kita. Jadi saya itu bisa melihat ya sesekali tabletnya dan grupnya dan WhatsApp-nya seperti itu. Bu, ini pasti menjadi satu pertanyaan yang cukup sering ya ditanyakan oleh orang tua. Karena kan orang tua punya anak misalkan lebih dari satu, lahir dari orang tua yang sama. Orang tua awal-awal mendidik mungkin dengan cara yang sama. Tapi kenapa kok anak-anaknya beda-beda gitu, Bu? Iya, karena karakteristik kepribadian anak beda, ya profil kepribadian anak. Terus kemudian gini, saya pernah ikut sebuah workshop ya, bicara mengenai perkembangan manusia ya. Kan misalnya mereka uh, apa lahir di keluarga yang sama, pola asuh sama. Tapi anak semakin besar kan semakin juga terakses dengan orang-orang atau lingkungan di luar keluarganya. Ada perbedaan sedikit pengalaman hidup ya tiap anak. Yang satu ke sini pengalaman hidup ini aja udah akan membuat sumbunya jadi berubah dibandingkan anak lain yang misalnya pengalaman hidupnya ketemunya yang begini gitu. Ya. Jadi sebetulnya bukan dari orang tua yang salah memberikan mungkin metode ataupun juga pendekatannya terhadap anak, karena anak sendiri sudah punya banyak pengaruh dari yang menyebabkan perkembangannya juga jadi berbeda ya Bu. Iya, artinya memang selama anak itu masih bisa kita jangkau, artinya sebelum kalau udah dewasa gitu kan, kita kan sifatnya lebih ke memberikan masukan, ya kan? Selebihnya ya keputusan di tangan dia. Nah, harapannya sebelum itu kita kan gini, kita belajar parenting ya, kita menerapkan apa yang menurut kita efektif untuk perkembangan anak-anak kita. Kita berusaha mendidik, mengasuh, membimbing anak-anak kita benar sejak awal. Tapi siapa sih yang bisa memastikan bahwa anak kita pasti akan perjalanan hidupnya lancar, lurus-lurus terus? Enggak kan? Tapi yang bisa kita lakukan adalah meletakkan fondasi yang benar dan kokoh pada anak-anak kita. Itu kan yang bisa kita lakukan. Selebihnya ya kita bawa terus juga perkembangan anak-anak kita di dalam doa kita, ya kan. Tapi setidaknya yang bisa kita lakukan adalah meletakkan fondasi yang benar dan kokoh sejak awal dalam perkembangan anak-anak kita seperti itu. Iya. Orang tua kadang berpikir untuk bisa memberikan treatment yang sama ya dan adil kepada setiap anak. Menurut itu benar atau enggak, Bu? Enggak. Tadi juga saya siang ini kan baru memberikan webinar ya. Artinya gini,
ketika kita bicara memberikan konsekuensi pada anak, itu nggak bisa pakai satu metode punishment atau satu metode konsekuensi atau satu metode reward yang cocok untuk semua anak, yang cocok untuk semua kondisi saat itu, kondisi permasalahan atau kondisi yang sedang terjadi seperti itu. Nggak bisa. Nah, artinya di situ. Terkadang orang tua kan karena ya kekurangan knowledge-nya gitu ya, dia berpikir bahwa anak A ini dibutuhkan seperti ini, anak yang kedua mungkin ya lakukannya secara gitu, padahal anak itu tidak sama gitu, makanya dibutuhkan A. Betul, nggak bisa. Oke. Ya, kita mulai ya Bu ya dengan mindset yang pertama ya Bu. Baik, Kristi, thank you. Mindset yang pertama itu menjadi orang tua. Papa, mama, ketika kita ada anak ya, dikarunia anak, kan kita dipanggil menjadi papa dan mama, papi, mami, daddy, mommy gitu ya, ayah, ibu, bunda, bapak ya, itu bukan sekedar menjadi panggilan anak buat kita, bukan hanya sekedar menjadi panggilan anak buat kita ya orang tua, namun menjadi orang tua adalah sebuah panggilan hidup. Jadi menjadi orang tua adalah sebuah panggilan hidup, bukan sekedar panggilan untuk papa, mama ya ketika kita mempunyai anak. Dan artinya menjadi orang tua perlu kita pilih secara sadar karena itu panggilan hidup. Artinya gini, kalau kita memilih untuk tidak menjadi orang tua, artinya tidak memiliki anak gitu ya, atau ketika kita udah berusaha untuk mendapatkan anak gitu, akhirnya juga memang Tuhan tidak mengaruniai kita anak gitu ya. Ketika kita tidak ada anak dalam pernikahan, itu juga bukan berarti itu tidak menjadi sebuah keluarga. Itu tetap menjadi sebuah keluarga yang utuh gitu ya. Mungkin kita memang dipanggil untuk berkarya, bukan menjadi orang tua untuk anak-anak kita sendiri ya, anak-anak kita sendiri, anak-anak biologis kita. Terus kalau misalnya kita memilih untuk tidak mempunyai anak, ya nggak apa-apa. Itu juga pilihan kita. Jangan sampai itu jadi kayak otomatis. Apalagi ada social pressure, harus menikah ya. Umur segini harus menikah. Terus udah menikah, nanti pertanyaan orang, anaknya mana? Ya, kan udah punya satu anak, kok ini belum dikasih dedo gitu ya. Artinya sebenarnya itu bukan panggilan kita gitu ya, tapi karena tuntutan ya, social expectation. Nah, itu hindari yang seperti itu. Jadi menjadi orang tua adalah sebuah panggilan hidup dari dalam hati kita sendiri seperti itu. Atau kita menanggapi panggilan Tuhan dengan Tuhan mengaruniai anak kepada kita, itu sebuah panggilan hidup untuk kita berdua bersama dengan suami. Itu mindset pertama. Yang lebih konkret membedakan antara kalau ini sebetulnya panggilan hidup enggak ya gitu. Kadang kan orang mungkin nggak terlalu sadar gitu ya Bu dengan yang telah ada anaknya. Iya, ada teman saya ya, dia sekarang tinggal di Amerika. Dari SMA saya udah tahu anak teman saya ini bukan tipe yang mau punya anak gitu nantinya. Kalau waktu SMA dibilangnya, gue mau menikah, tapi gue nggak mau punya anak, gue mau berdua aja sama suami gitu. Dan sampai sekarang dia begitu sih. Dan buat saya, ya nggak apa-apa, itu pilihan dia, itu panggilan dia, panggilan hidup dia. Daripada dia punya anak, tapi dia tidak merasa terpanggil untuk menjadi orang tua buat anaknya gitu. Akhirnya merasa terpaksa. Ya, berarti ketika memang ada laki-laki dan perempuan menikah dan memutuskan untuk punya anak, ataupun juga mungkin memang terkadang tidak terlalu berencana dalam waktu dekat, tiba-tiba memang melahirkan seorang anak begitu, dan itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab yang besar yang diemban oleh ayah gitu ya Bu ya. Betul ya, itu panggilan, sebuah panggilan hidup. Jadi ya betul Tintin, ke Kristi begitu. Ya, itu yang harus kita pahami ya, karena terkadang orang tua ataupun menjadi orang tua itu tidak serta-merta ketika kita punya anak ya, tapi menjadi orang tua ini mempunyai konsekuensi bahwa kita harus belajar, kita harus memenuhi pemikiran kita dengan knowledge yang baik untuk bisa menjadi parents yang baik juga untuk anak kita. Itu yang pertama. Ya. Mindset yang kedua,
Ketika kita sudah dianugerahi dan dipercayakan Tuhan anak, gitu ya, artinya Tuhan tahu bahwa kitalah, saya dan pasangan saya, orang tua yang paling mampu menjadi orang tua untuk anak-anak kita. Ya, kita perlu punya belief atau growth mindset seperti itu, bukan orang tua yang lain. Ya, jadi ketika misalnya kami berdua dianugerahi Alden dan Edel menjadi anak-anak kami, saya dan suami saya, artinya kami dipercayakan bahwa kamilah pasangan yang paling tepat untuk menjadi orang tua Alden dan Edel. Makanya dipercayakan kepada kami berdua. Nah, ketika dipercayakan kepada kami berdua, artinya kita pasti akan dimampukan untuk menjadi orang tua buat mereka berdua. Dan kitalah yang paling mampu, paling tepat untuk menjadi orang tua mereka berdua. Bukan orang lain, gitu. Bukan orang lain. Kenapa? Ya karena itulah dipercayakan ke kita berdua, dan kita pasti dimampukan. Dan banyak cara yang Tuhan pakai untuk memampukan kita pastinya, ya kan? Seperti misalnya kita belajar ya, mengikuti workshop, atau kita baca buku ya, atau kita berdiskusi dengan teman kita, saling sharing. Itu kan cara-cara memampukan seperti itu. Sehingga bahkan ketika saya di ruang konseling bertemu dengan orang tua yang dipercaya anak-anak dengan berkebutuhan khusus gitu ya, saya suka bicara bahwa memang dipercayakan oleh Tuhan anak berkebutuhan khusus itu tentu bukan sesuatu yang mudah ya. Menjadi orang tua untuk anak tidak berkebutuhan khusus saja kita punya banyak sekali tantangan seperti itu. Apalagi ketika kita dipercayakan Tuhan anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Tapi percayalah, ketika kita dipercayakan anak berkebutuhan khusus, meskipun tidak gampang, meskipun itu sulit ya, tapi kita dipercaya dan kita dipercaya mampu untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dipercayakan kepada kita. Jadi itu adalah mindset yang kedua. Ya, terkadang orang tua untuk mindset yang kedua ini ya Bu ya, ada juga yang merasa gagal gitu menjadi orang tua. Ini gimana caranya memulih supaya mindsetnya benar gitu Bu? Ya. Kalau saya sih pikir there is no failure, ya there is no failure, it's only a feedback. Kita orang tua, nggak mungkin kita nggak pernah melakukan atau nggak mungkin nggak punya black hole lah dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang tua, nggak mungkin kita menjadi orang tua yang selalu benar di mata anak, selalu melakukan yang benar, bahkan kita baik aja, menjadi orang tua yang baik aja belum tentu benar ya, tapi katanya kalau benar pasti baik. Artinya apa sih ketika kita menjadi orang tua yang seperti itu? Artinya menandakan bahwa kita human being ya, we are just human being. Artinya kadang-kadang kita terpeleset ya, tapi ya because we are just human being, so it's fine ya, it's okay sometimes to feel not okay. It's okay sometimes kita merasa tired sebagai orang tua, exhausted, bahkan mungkin kadang kita merasa nggak mampu, kadang merasa kita gagal. Semua perasaan-perasaan itu yang menunjukkan dinamika kita sebagai manusia biasa yang menjadi orang tua seperti itu. Saya juga suka mengibaratkan menjadi orang tua itu seperti naik roller coaster ya, naik roller coaster. Jadi ada saat-saat kita sebagai orang tua itu bersama dengan anak kita tuh merasa excited gitu ya, senang, happy, enjoy ya. Tapi ada masa-masa juga kita bersama dengan anak kita merasa takut, kita merasa cemas, kita merasa aduh ngilu rasanya ya, seperti naik roller coaster. So it's a parenting journey ya seperti itu. So nikmati saja, there's no failure, it's only a feedback. Yang penting adalah proses usaha yang terus-menerus kita lakukan untuk menjadi orang tua yang baik dan benar untuk anak-anak kita. Jadi yang saya garis bawahi adalah usaha dan proses yang terus-menerus kita lakukan, proses belajar yang terus-menerus kita lakukan untuk menjadi orang tua yang baik dan benar buat anak-anak kita. Ketika kita bicara pernikahan, ya menjalani kehidupan pernikahan berdua dengan pasangan kita, apakah sesudah wedding ceremony, wah udah menikah beres, pasti akan manggung? Enggak, ya. Artinya proses pernikahan itu sampai titik akhir, yaitu sampai akhir hayat, itu juga proses yang harus terus-menerus dilakukan, diusahakan. Artinya, ya apakah hubungan suami istri akan lancar-lancar terus? Ya enggak, gitu kan. Tapi komitmen dan proses
terus-menerus yang diusahakan itu yang menjadi kata kunci ketika kita menjadi pasangan dalam pernikahan, ketika kita menjadi orang tua, ya. Jadi begitu. Ya. Ada orang tua yang inginnya gitu ya, tampil di depan anaknya ini kuat, gitu ya. Terus selalu benar. Gimana Bu? Nah, eh eh, teman-teman ya, pendengar Cevi, itu menarik loh. Kalau saya ngobrol sama anak-anak, justru anak-anak rasa takut loh kalau ketemu orang tua yang sempurna, orang tua yang nggak pernah salah, nggak pernah mau salah, atau nggak pernah mau anak-anaknya salah ya, atau itu malah anak-anak ngeri ya. Justru anak-anak itu respect ya, menghargai dan menerima orang tua yang genuine, orang tua yang membawa kemampuannya, orang tua yang juga membawa ketidakmampuannya. Justru anak itu malah nggak takut ya, anak itu malah respect, anak itu malah bisa menerima ya, ya artinya, aduh, aku punya orang tua yang human being nih gitu loh. Jadi nggak perlu ya ingin selalu kuat di depan anak ya. Kalau memang kita sedang sedih, kita boleh ngomong ya Bu. Meskipun saya salah satu pekerjaan saya ya saya juga percaya bahwa ini adalah panggilan Tuhan untuk saya berkarya. Saya pernah mempertanyakan ke dosen saya begini, Kristi. Saya tuh terpanggil banget loh untuk sharing mengenai parenting. Karena saya juga senang belajar parenting dan itu saya pakai buat anak-anak saya sendiri sebelum saya sharing ke orang lain. Nah, tapi apakah saya sudah pantas ya kita? Toh anak saya juga masih kecil, saya bilang. Terus dosen saya waktu itu kasih feedback ke saya gini, ini di sebuah perjalanan kereta dari Jakarta ke Serpong pada waktu itu. Lalu kapan kamu merasa akan pantas? Dia tanya ke saya begitu. Ya mungkin kalau anak-anak saya udah besar ya, udah hidupnya udah proven gitu. Sampai kapan? Proven itu kapan? Ya, apakah artinya anak sudah kuliah, anak sudah kerja, dia akan terus-terusan hidupnya benar, lancar terus-terusan? Saya pikir-pikir ya enggak ya. Artinya itu sedang self-fulfilling prophecy, Harley. Kalau di psikologi itu ada istilah self-fulfilling prophecy. Apa yang kita katakan itu kalau di secara religius, apa yang kita katakan, kita ucapkan akan menjadi doa. Kalau secara psikologi, apa yang kita sering ajarkan ke orang itu juga menjadi proses belajar terus-menerus untuk diri kita. Karena kita selalu mengingatkan diri kita sendiri, kira-kira begitu. Jadi, dan salah satu hal yang saya nggak pernah mau ucapkan di depan anak-anak begini. Kalian tuh punya orang tua psikolog anak ya, psikolog remaja, psikolog pendidikan ya. Mama itu sering ngasih seminar parenting. Kalian nggak boleh ya melakukan ini nih. Nggak pernah saya mau keluar kata-kata seperti itu dari mulut saya. Artinya meskipun saya seorang psikolog anak, remaja, pendidikan, saya juga sering memberikan sharing-sharing parenting. Bukan berarti saya adalah orang tua yang selalu benar, orang tua yang selalu baik. Dan kadang-kadang saya belajar kok dari klien-klien yang ada di ruang konseling saya, dari peserta webinar saya juga belajar dari mereka seperti itu. Jadi kita sama-sama belajar sama-sama, sebuah proses yang terus-menerus harus kita lakukan untuk menjadi orang tua yang baik dan benar buat anak-anak kita. Itu mindset-nya. Bahkan orang tua bisa belajar. Oh iya, banget. Secara spiritual ya, saya melihat bahwa anak ini adalah guru terbaik kehidupan yang dikirimkan Tuhan untuk kita orang tuanya. Ketika kita ingin mengajarkan mengenai kejujuran, kita perlu jujur terlebih dahulu dalam hidup kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum kita mengajarkan itu pada anak. Ketika kita bicara siapa guru kesabaran yang terbaik untuk kita, apakah sebuah webinar, apakah sebuah buku, ya? Enggak. Guru kesabaran yang terbaik buat orang tua itu siapa? Ya anak kita sendiri. Saat dia menumpahkan sirup di sofa dengan sengaja, dan saat itulah dia sedang menjadi guru kesabaran buat kita orang tuanya. Kita di situ ya Bu ya sebetulnya ya. Ya betul. Mungkin itu tambahan mindset baru Kristi. Jadi 6 mindset parenting tambahan dari Kristi. Iya, jadi yang pertama itu menjadi orang tua, mindset yang pertama adalah ini panggilan hidup kita. Bukan menjadi orang tua itu dipanggil papa, mama, itu berarti kita sudah menjadi orang tua. Ya, karena tanggung jawab besar ada di tangan kita sebagai orang tua. Yang kedua, begitu melahirkan anak, itu pasti dimampu. Ya. Ya. Oke. Nah, berikutnya Bu. Nah,
Menjadi orang tua Kristi itu perlu dimulai dengan kegembiraan. Kegembiraan menjadi orang tua, ya. Jangan dimulai dari kesusahan menjadi orang tua. Jadi orang tua tuh susah banget sih. Jadi orang tua tuh, gitu ya. Jadi kalau pola pikir kita hanya fokus pada bagian susahnya aja, ya, menjadi orang tua, maka kita akan merasa pesimis, ya. Jadi our thoughts create our emotion and create our action, our behavior. Selain itu, think negatively, ya, berpikir negatif atau pikiran negatif seperti itu, ya, melihat susahnya, bagian susahnya aja, bagian gak enaknya aja, juga mendorong munculnya emosi dan perilaku negatif ketika menghadapi anak-anak kita. Jadi orang tua susah nih, create emosinya pasti kan jadi negatif emotion dong. Behaviornya juga ketika melihat anak yang melakukan sesuatu, ya, atau anak yang sedang mengalami masalah, tuh kan, yang bener kan, ya, jadi itu, ya, jadi harus dimulai dengan kegembiraan, ya. Apabila kita memulai dengan kegembiraan, ya, setiap hari juga kita misalnya tersenyum, menyapa anak di rumah dengan greeting, friendly greeting, smiling, maka rasa gembira memunculkan optimisme, ya, semangat, ya, emosi yang positif, semangat yang positif, optimisme, antusiasme, ya, antusiasme. Kita bisa melihat apapun kejadian yang kita alami bersama anak sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh bersama mereka. Itu, jadi apapun kesempatan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bersama anak, ini adalah kesempatan untuk kita bertumbuh bersama mereka. Saya kasih contoh ya, kenapa saya salah satu modul yang sering saya berikan adalah strong will, ya, how to deal with your strong will child. Karena kami berdua di anugerah Tuhan, dipercayakan Tuhan anak strong will, ya, terutama anak kedua kami. Setelah kami mempunyai anak kedua, ya, saya langsung ini strong will nih, ya. Dan akhirnya saya belajar, ya, saya mencari bukunya, saya belajar, saya menggabungkan dengan ilmu-ilmu ya yang sudah saya pelajari, ya, pengalaman-pengalaman saya bersama anak saya sebelumnya, juga anak-anak orang lain. Dan akhirnya saya create modul, ya, how to deal with your strong will child. Dan ini loh, jadi akhirnya jadi bertumbuh gitu, ya, menjadi orang tua yang lebih lebih kompeten lagi. Jadi gini, saya punya perumpamaan gini, Kristi. Ketika kita masih kelas 3 SD, dikasih soal matematika aljabar, bisa nggak kita ngerjain soal matematika aljabar? Nggak bisa, kan? Apakah soal matematika aljabarnya ini yang susah? Enggak. Karena pada saat kita kelas 3 SD, kompetensi kita belum ada untuk mengerjakan matematika aljabar. Tapi ketika misalnya kita sudah di SMA, kita bisa nggak ngerjain matematika aljabar? Bisa. Jadi, tingkatkan masalah akan menjadi masalah kalau kapasitas kita lebih kecil dari masalah itu. Jadi, tingkatkan kapasitas kita, tingkatkan kompetensi kita. Dan anak-anak kita itu sebenarnya adalah kebersamaan dengan anak-anak kita, pengalaman dengan anak-anak kita itu sebenarnya kesempatan untuk kita bertumbuh bersama dengan mereka. Bu, biasanya kan cukup banyak orang memahami bahwa parenting itu lebih banyak ke ibu, ya, karena ibu itu lebih sering bersama anak. Ini bagaimana kalau misalkan ibu dan ayahnya ini kan berbeda karakter? Kalau kita pakai mindset yang ketiga ini, kegembiraan begitu, ya, Mbak. Misalkan papanya itu aduh pusing pulang kerja gitu, sedangkan mamanya di rumah gembira gitu, gimana nih, Bu, buat anak gitu yang ditangkap anak seperti apa? Ketika papa capek pulang kerja, ketika papa juga misalnya hari itu lagi sedih ketika pulang kerja, it's okay sih, it's normal, ya, ya memang capek, ya memang lagi sedih seperti itu. Nah ini kan makanya perlu sebenarnya mindset kelima, Kristi, itu adalah itu, ya. Kita langsung aja masuk ke mindset 5, ya. 4-nya kita skip dulu, ya. Jadi parenting itu nggak cuma mama, parenting juga papa, yaitu partnership parenting. Ada satu buku yang bagus, ya, judulnya Partnership Parenting. Saya belum baca sih, saya belum baca sampai habis buku ini juga. Partnership parenting, artinya urusan, ya, urusan mengasuh anak, misalnya bayi, ya, gantiin popok, misalnya nemenin anak balita kita main, itu nggak cuma peran mama sebagai caregiver, tapi juga
papa ya. Jadi partnership parenting. Terus kemudian ketika anaknya juga sudah besar ya, yang mengajari anak seperti itu. Jadi nggak cuma peran mama. Jadi mengasuh, mendidik, membimbing, itu juga peran dua-duanya, papa dan mama, partnership parenting. Karena memang ada hal-hal, ini kita bicara kalau kondisi kita masih utuh ya, artinya suami kita, pasangan kita masih hidup gitu ya. Ada peran-peran yang memang itu lebih efektif gitu ya dilakukan oleh figur papa daripada figur mama, atau itu lebih efektif dilakukan oleh figur mama daripada figur papa, atau pengaruh figur pak. Ada hal-hal tertentu yang memang penting untuk hadirnya figur papa dalam kehidupan anak-anak kita yang rasanya kok kayaknya kalau digantikan oleh figur mama ya sebenarnya nggak sangat bisa pas gitu kalau itu dilakukan oleh figur papa. Jadi parenting itu mengenai papa dan mama, partnership parenting. Nah, memang Kristi di Indonesia itu sekarang ada istilah androgyny parenting. Jadi di Indonesia itu mungkin ya masih banyak parenting tradisional yang artinya mengkotak-kotakan. Misalnya gini, urusan cari duit, cari nafkah itu bapak. Urusan domestik, masak, nyuci, ngurus anak, nemenin anak belajar itu mama. Seperti itu. Itu masih banyak. Dan sebenarnya itu rasanya kita perlu mulai membuat kotak-kotak sekat-sekat itu sekat-sekatnya harus mulai dibuka lah seperti itu. Ya. Tapi memang nggak mudah ya Bu ya, karena orang tua juga punya cukup banyak kesibukan yang berbeda ya. Misalkan papanya bekerja, mamanya di rumah, atau mungkin yang mamanya bekerja juga. Anak kan sebetulnya menjadi kehilangan momen kebersamaan yang penting gitu ya Bu ya, untuk bisa merasakan kegembiraan atau juga merasakan peran ayah dan ibu ini seimbang begitu Bu. Gimana mensiasati? Iya, gini, mungkin loh ya, mungkin kalau misalnya ya, ini orang tuanya single parents, misalnya pasangannya sudah meninggal. Nah, anaknya tuh benar-benar melihat banget bahwa ibunya bekerja untuk berjuang untuk kehidupan mereka. Kalau memang ibunya tuh menghabiskan waktu untuk berjuang dan ketika sedang di rumah bersama anak ya, dia hadir sebagai figur yang mau ada untuk anak. Rasanya anak sih bisa appreciate ya. Cuma mungkin yang banyak terjadi kan mama papa kerja, itu pilihan mereka. Tapi udah sampai di rumah ya, kan anak melihat ini udah sampai rumah, udah istirahat, udah makan, bukan main sama kita, papa asik sendiri main gamenya, mama asik sendiri nonton drakornya. Ini kan yang akhirnya anak-anak tuh, lebih penting drakor ya daripada kita, lebih penting ini, padahal kan ini kan harusnya waktu bersama-sama dengan kita. Nah ini kan yang seringkali membuat anak-anak tuh jadi ilfeel lah gitu kira-kira sama orang tuanya, seperti itu. Tapi saya sih gini ya, saya sangat senang dengan Viktor Frankl ya, bahwa sebenarnya manusia itu punya kehendak bebas, artinya bisa memilih gitu ya, bisa memilih sikap. Jadi kalau saya sih waktu dari saya belum ada anak ya, saya tuh udah punya goal ya, udah punya satu rencana bahwa kalau saya udah punya anak nanti, udah ada anak, saya pengen kerja yang dekat dengan rumah. Itu adalah rencana saya, ya. Dan pokoknya sedekat-dekatnya mungkin dengan rumah. Bahkan kalau anak saya sudah sekolah, saya pengen ada waktu bisa nganter anak ke sekolah, sehingga artinya saya pengen kerja saya itu lebih flexible hours. Dan saya memang atur itu tuh. Jadi ketika saya udah ada anak, saya cari kerja dari Sunter, saya resign dari Sunter, saya cari pekerjaan yang ada di Veteran, Bintaro, ya, artinya lebih dekat. Terus kemudian pasti dengan konsekuensi lah, saya tinggalkan perusahaan yang lebih besar bonusnya. Itu konsekuensi ya, artinya kadang-kadang kita nggak bisa, aku mau dapet yang bonusnya besar, yang gajinya lebih besar, tapi juga pengen yang dekat rumah. Kadang-kadang
kita nggak bisa dapat paket lengkap seperti itu. Jadi buat saya ini value yang lebih penting, selain saya juga masih perlu bekerja, ya akhirnya saya memilih itu gitu. Itu mungkin ya, Kristi. Oke. Bu, ada orang tua yang berpikir begini, yang penting quality, ya, bukan quantity. Nah, ini kebersamaan bersama anak. Menurut Ibu gimana? Saya kok ya percaya bahwa tidak ada kualitas hubungan, sulit untuk mendapatkan kualitas hubungan tanpa didahului dengan kuantitas waktu. Jadi investasi waktu, ya, memberikan waktu itu adalah satu yang sangat penting dalam hubungan orang tua dan anak dalam konteks parenting. Nah, kayak misalnya gini ya, kalau misalnya kita cuma punya waktu misal 1 jam atau setengah jam, yuk kita buat waktu 1 jam ini berkualitas, setengah jam ini berkualitas. Kan ya susah ya, malah jadi awkward ya kan. Karena seringkali hubungan, kedekatan itu terwujudnya, terbinanya, terjalinnya gitu ya. Kita dapatnya itu dengan cara yang receh-receh, yang santai-santai, dan it takes time gitu. Misalnya kalau yang kami lakukan, misalnya cuma sekedar ngobrol-ngobrol di kamar, ya leye-leye di kamar, atau di ruang keluarga. Dan it takes time kan seperti itu. It takes at least 2 hours misalnya. Jadi nggak bisa ya dia misalnya hari Sabtu ini hari untuk keluarga begitu, karena orang tuanya Senin sampai Jumat misalkan sibuk bekerja begitu. Ya, kalau misal pagi nggak ketemu anak, malam nggak ketemu anak, ya kita perlu berpikir sih ya, apa sih prioritas? Kerja penting. Saya nggak bilang orang tua tuh nggak boleh bekerja ya, karena kita nggak bisa semua wanita harus di rumah dong. Kita kan nggak tahu kondisi keluarga setiap orang beda, itu satu. Terus kemudian nggak semua wanita itu juga lebih bahagia loh kalau menjadi full time mom seperti itu ya. Dan artinya bukan berarti full time mom itu juga menghasilkan anak yang bertumbuh menjadi lebih baik, enggak juga dibandingkan yang bekerja, atau sebaliknya, enggak ya. Menurut saya sama-sama kedua-duanya bisa. Tapi tetap menurut saya waktu itu perlu kita usahakan lah. Ya, betul. Kalau sampai udah pagi nggak ketemu, malam baru pulang, I think we have to think lah, apakah kita perlu misalnya kerjanya cari yang lebih dekat rumah, atau ya apapun itu ya, kalau memang buat kita keluarga itu juga value yang penting dalam kehidupan kita. Selain juga kita butuh yang namanya nafkah, seperti itu. Ya, oke. Yang keempat Bu, mindset yang keempat tadi kita loncatkan ya, kelima, kemudian kita balik ke keempat ya. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama, tapi bukan satu-satunya ya, dan sama porsinya. Jadi orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama, namun memang bukan satu-satunya dan sama porsinya. Artinya porsi orang tua pasti yang lebih utama, lebih besar seperti itu. Seperti ada African proverb ya yang juga disampaikan oleh Hillary Clinton. Dia mengatakan bahwa it takes a village to raise a child ya. It takes a village. Jadi bahkan nggak bisa cukup kita berdua orang tuanya cukup gitu loh to raise our children, nggak bisa ya. It takes a village ya. Kita butuh support dari guru, kita butuh support dari misalnya dari lingkungan kerohanian ya. It takes a village ya. Kita butuh komunitas seperti itu. Titik bijak parenting bukan pada anak, melainkan pada orang tuanya. Ini adalah mindset yang keempat. Oke. Orang tua adalah yang utama dan pertama ya, tapi bukan satu-satunya. Ada orang tua yang tinggal juga sama kita ini Bu, Oma, Opa, ini bagaimana posisinya? Ini selalu menjadi isu untuk Asian culture. Saya bilangnya Indonesian aja ya, make it sesuai dengan negara kita aja. Yeah. Wah, kayaknya saya pernah sharing deh di IG Live sebelumnya ya. Jadi gini, saya pernah mengikuti seminar yang dilakukan oleh Neni 911. Oh, udah lama lah. Pada waktu itu Neni 911 tuh ngetop banget ya di Metro TV kalau nggak salah ya. Jadi dia datang ke Indonesia kan. Dia datang ke Indonesia, terus saya ikut seminarnya waktu itu di mana sih? Di
di Kemayoran ya. Terus ada satu pertanyaan dari satu peserta mengenai gimana ya kalau misalnya saya sama suami saya mau pola asuhnya begini pada anak-anak, tapi itu grandpanya bertolak belakang gitu, malah mengizinkan gitu ya. Terus Neni Stellanya kaget, kaget, kok bisa begitu dia tanya. Itu tidak terjadi di Amerika, dia bilang. Ya itu dia kaget lah dengan adanya fenomena itu. Itu tidak terjadi di culture negaranya dia. Terus dia bilang, akhirnya dia bilang gini, dia tanya, tinggalnya sama siapa? Grandma-grandpanya tinggal sama kamu, apa kamu tinggal sama orang tua kamu? Orang tua tinggal sama kami. Itu gampang, bikin house rules, house rules. Neni Stella ngomongnya gampang, bikin house rules. Tapi kita yang benar-benar mengetahui culture kita, ya, meskipun orang tua ikut sama kita, sometimes nggak gampang loh orang tua ngikutin house rules kita meskipun mereka tinggal sama kita, karena itu culture ya, dianggap nggak respect lah, dianggap nggak menghormati lah, seperti itu. Nah jadi begini, idealnya orang tua bisa kita influence ya, dan akhirnya sejalan dengan kita, itu idealnya. Kalau sampai kita punya orang tua yang sebegitu susahnya untuk berubah atau diubah, yaudah fokusnya pada kita dan anak. Jadi misalnya gini, kalau misalnya, jadi anak tuh harus tahu bahwa yang harus didengarkan utama adalah kita, orang tuanya. Jadi misalnya, kalau grandmanya kasih es krim misalnya, di saat dia lagi batuk pilek, nah atau dia lagi sakit, ya pokoknya dia harus ada larangan makan es. Kamu say thank you ya sama grandma. Thank you ya grandma, udah kasih aku es krim. Es krimnya aku simpen ya, karena aku sekarang lagi nggak boleh makan es krim. Nah, dia perlu mengikuti rules-nya dari orang tua. Jadi yang kita perlu sentuh adalah anak kita sendiri, seperti itu. Jadi kalau sampai tidak memungkinkan untuk kita sejalan dengan grandpa grandmanya, tanpa mengurangi respect kita, respect anak kita terhadap grandpa grandmanya, seperti itu. Ya, mungkin ada pendengar CV yang sekarang posisinya sebagai grandpa atau grandma yang sedang mendengarkan interview atau ngobrol-ngobrol kita kali ini ya, Bu ya. Orang tua tentunya merasa sudah pengalaman. Saat anaknya mendidik cucunya, mungkin menurut orang, aduh kayaknya nggak benar ini. Bagaimana caranya supaya orang tua ini bisa memberitahu kepada anaknya cara mendidik yang baik begitu. Tapi kan ini tentunya di oma dan opanya pada anaknya begitu. Iya, ketika opa oma ngomong seperti itu, kita jangan, jadi kita perlu mendengarkan mereka, kita perlu appreciate mereka. Jadi kalau kita kasih respon, iya itu kan dulu mah, kan zaman udah berubah. Nah itu kan kayak langsung kita mengambil posisi oposisi, disrespectful. Nah itu yang biasanya akan membuat against balik. Iya betul juga ya mah. Pola asuh yang apa yang mama lakukan, papa lakukan, ya kita baik-baik aja sekarang gitu ya. Jadi diterima dulu, acceptance dulu, kita hargai, kita appreciate. Ada hal-hal yang memang bisa sama nih mah dari zaman dulu ke zaman sekarang. Tapi ada hal-hal yang memang nggak bisa sama. Contoh nih Maya, zaman aku kecil dulu nggak ada sosial media kan mah. Mama nggak pusing kan sama aku gara-gara sosial media. Dulu mengenai seksualitas kita tidak terakses kan mah. Nah, jadi dikasih dikasih gambaran perbedaan. Beberapa contoh perbedaan yang zaman dulu nggak ada tuh zaman sekarang ada gitu. Sehingga akhirnya kalau menggunakan cara template yang sama plek-plekan ya nggak bisa juga gitu semuanya pakai template yang sama plek-plekan. Kira-kira gitu sih Kristi. Intinya kita perlu apa ya, merespon orang tua kita tuh dengan respectful lah, dan kita accept lah, karena kan itu ya itu ya harus kita hargai dulu gitu. Ya, pertanyaan terakhir nih Bu, tidak terasa sudah hampir 1 jam. Ya, jadi kalau misalkan begini, dalam kita mengasuh anak kita, kemudian tiba-tiba orang tua kita ya, terus memutuskan sesuatu yang menurut kita ini nggak tepat. Ini baiknya sebagai anak kita gimana? Mengkoreksi anak kita atau koreksi orang tua? Artinya orang tua kita membuat keputusan yang menurut kita nggak tepat untuk anak kita.
Untuk tanpa anak kita. kita. Iya. Kalau misalnya orang tua kita itu tipenya juga yang dominan, modelnya yang strong will dominan, dan itu sudah diucapkan di depan anak kita ya. Kalau memang itu resikonya nggak terlalu apa ya, konsekuensi resikonya nggak terlalu signifikan, artinya masih bisa di manage. Ya udahlah, biarkan saja keputusannya dia. eh, tapi kita nanti cari waktu yang nyaman untuk ngobrol berdua sama orang tua kita mengenai keputusan dia itu. Mungkin kalau pada saat itu kita langsung menegur dan kita langsung apa ya menunjukkan rejection atau kita against, mungkin itu tidak efektif gitu pada saat itu. Jadi pakai sense lah ya. Uh, tapi kalau misalnya memang konsekuensinya benar-benar nggak bisa ditolerir dan berdampak sangat signifikan, kita langsung nyatakan disobey kita atau ketidaksetujuan kita saat itu ya, dan anak kita ngikutin kita nanti, tapi kita harus rekonsiliasi itu dengan orang tua kita karena itu pasti menjadi unfinished business kan antara kita dengan orang tua kita pada saat itu. So social is very difficult ya. Jadi pendengar CV, teman-teman, problem solving itu nggak cuma matematika, social is also problem solving. Bahkan terkadang ya. Ya. Tapi Bu, ada satu mungkin begini, ketika ini pengalaman yang saya pernah alami begitu ya. Ketika kita kasih tahu sama anak, misalkan ini nggak boleh, tapi anak bilang, "Oma boleh." Nah, ini kita harus meralat sebuah keputusan gitu ya Bu ya di depan anak kita. Nah, Oma salah, tidak baik. Ya, biasanya sih kalau yang saya lakukan, saya room talk berdua sama anak saya. Jadi, apa yang Oma katakan ke kamu, pertama, belum tentu benar. Even Mama dan Papa, ya, belum tentu benar juga, gitu ya. Terus kemudian, apa yang Oma katakan juga belum tentu sejalan dengan Papa dan Mama, ya. Jadi, disampaikan aja kalau memang anaknya sudah lebih besar, bisa diajak berkomunikasi. Nah, yang ini, yang Oma sampaikan ke kamu, ya Mama Papa nggak setuju, ya. So next, nah, tapi berdua sama anak ngomongnya. Oke, baru setelah itu kita ngobrol sama orang tua kita, begitu ya? Ya, kalau memungkinkan. Kalau enggak, ya itu anak kita fokus di anak kita, ya figur. Jadi anak kita tahu bahwa figur orang tua, ya house rules, regulation utama, terutama dari orang tuanya dulu nih, seperti itu. Karena memang kecenderungan oma opa itu kan lebih loose lah ya, karena kan mereka nggak punya tanggung jawab untuk mendidik dan mendidik cucu-cucunya lagi, itu tanggung jawab kita kan. Jadi lebih permisif ya, karena dengan cucu kan lebih kayak fun, terus kalau jarang ketemu juga kangen, jadi makanya lebih loose, lebih permisif gitu. Iya, oke. Oke, pukul 7 sudah terasa, sudah tepat. Terima kasih banyak Ibu Tanti untuk perbincangan kita kali ini, dan semoga pendengar TV juga teman-teman ya di IG Live ini bisa menangkap. Kalaupun kira-kira kurang jelas, boleh nanti dibuka lagi ya, karena Ibu Tanti dan terima kasih Ibu, teman-teman yang sudah. Selamat malam, teruskan aktivitas.